Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya lillahi milik Allah ta'ala maha tinggi Allah malaikatan seorang malaikat fil ardi di muka bumi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang Allah utus khusus untuk apa? Tangtiku ala al-sinatin, tangtiku yang berbicara ala atas al-sinatin, lisan atau mulut, perkataan Bani Adam, anak-anak Adam, bima dengan apa? Fil mar'i, pada seseorang. Apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan? Min dari al khairi, kebaikan, wasyarri, dan mencegah kepada keburukan. Orang meriwayatkan hadis al-Baihaqi, Imam Baihaqi, An-Anas dari Anas. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus khusus malaikat yang tugasnya untuk menyampaikan pesan Allah kepada hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menyampaikan kebaikan melalui kata-kata, kalimat, tulisan, untaian, yaitu para pendakwah, para penceramah, para da'i muballigh, yang mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mungkin yang bicara adalah teman kita, sahabat kita, tapi di situ ternyata ada keinginan Allah yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan. Para malaikat membimbingnya untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dari Allah untuk hamba Allah yang lainnya. Maka tidak ada yang sesuatu kebetulan ya kita mendengarnya nasihat, tidak. Yang ada adalah itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah, sayang Allah. Kita mendengar nasihat dari para pendakwah, para muballigh, karena semua ternyata sudah diskenariokan oleh Allah, diatur oleh Allah melalui malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk membersamai hamba itu, untuk menyampaikan pesan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan untuk hamba-hamba Allah di muka bumi. Hadis berikutnya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhamad dzunub, inna sesungguhnya, a'dhama yang lebih besar, paling besar, al-dzunub dosa, indallah di sisi Allah, yaitu rajulun seorang laki-laki tazawwaja yang menikahi imra'atan seorang perempuan maka lamma ketika qadha telah menyampaikan atau qadha telah menunaikan, maka
maka lama ketika qada telah menunaikan hajatahu, hajatnya atau kebutuhannya, atau hajatahu, nafsu biologisnya, minha dari mar'ah atau imro'ah, minha dari perempuan itu, qallaqa, lalu dia menceraikan ha kepada imro'ah. Itu dosa yang disebut Rasulullah bahwa ada dosa yang a'udzumat dzunub, bahnya dosa, ya, tidak hanya kesyirikan yang memang dosa tidak terampuni, tapi ada dosa-dosa yang sampai disebut Rasulullah termasuk kelak di akhirat menjadi orang muflis. Muflis itu apa artinya? Bangkrut. Pahala hajinya ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa hajatin, tapi apa? Wa syatama hadza wa daraba hadza, dia pernah menyakiti seseorang, memukul seseorang, mengkhianati seseorang, pahalanya habis. Nah, ini apalagi ketika seorang laki-laki dia menikah dengan seorang perempuan, setelah menikah tiba-tiba menceraikan begitu saja karena dia sudah mendapatkan madunya. Nah, ini termasuk laki-laki seperti laki-laki kumbang. Apa kumbang? Tahu kumbang? Wahai bunga primadona desa, itu ada bunga, itu ada kumbang. Dia ngambil sari-sari dari bunga itu, kemudian dia pergi meninggalkan begitu saja. Seorang laki-laki yang soleh tidak seperti bunga-bunga itu, ya, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Contoh apa misalnya? Begitu setelah nikah kemudian diceraikannya karena wanita yang dinikahi ternyata bukan wanita yang dia kenal saat ta'aruf. Dia ta'arufnya dengan adiknya, begitu saat nikah ternyata dengan kakaknya atau dengan neneknya. Boleh langsung menceraikannya, ya, begitu dibuka Aisyah, Allahu Akbar, padahal dia ta'arufnya dengan Fatimah, dibuka Aisyah, umur 60 tahun. Ya. Nah, ini juga disebut dengan hati-hati. Ini termasuk masuk nominasi yang mungkin anak-anakku pernah mendengar nikah mut'ah. Nah, ini dia nikahi seseorang dalam jangka waktu sehari, 2 hari atau 1 minggu, kemudian ditinggalin begitu saja. Ini dosa, termasuk dosa-dosa di antara dosa besar. Nikahi seorang sudah mendapatkan madunya, sarinya, tinggalin begitu saja. Allahu Akbar. Makanya hukumnya haram. Kalau sudah menikah ya sudah, harus sudah kita membuat MOU. Di situ ada undang-undang yang mengatur bahwa setelah akad nikah aku sebagai seorang suami atas nama Jabal bin Raden Salamun akan menafkahi istri saya lahir dan batin. Apabila saya meninggalkannya tanpa memberikan nafkah selama 3 bulan berturut-turut, maka istri saya berhak untuk
mengajukan talak dengan membayar uang iwat di pengadilan. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan batin, dan seterusnya, itu kan ditulis sebagai satu komitmen supaya tidak ada yang tersakiti, terdolimi dengan pernikahan. Karena tujuan pernikahan apa? Litaskunu ilaiha, supaya akan ada kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Elsa sebelum nikah kemana-mana sendiri, mandi sendiri, pergi sendiri. Begitu sudah nikah sama Aldi, diantar. Mandi, ada yang mandiin, makan ada yang nyuapin, tidur ada yang nidurin. Nggak sendirian, kan litaskun, kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, as-sakinah, itu tujuannya. Tapi kalau nikah seperti ini dosa, ternyata ingin mendapatkan apa tadi? Sarinya saja. Besok hari itu nikah dengan markona, setelah 3 hari kemudian ceraikan, nikah dengan marfuah 3 hari juga, nih kasih uang nih, kasih mahar, cerai lagi, nikah dengan Elsa, nikah lagi. Nah, ini subhanallah akan menyakiti wanita-wanita yang seharusnya saat kelahiran sang anak itu bisa mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya, tapi begitu lahir menanyakan di mana papa, ibu. Ya Allah, kasihan, menderita karena olah tingkah laki-laki yang tidak tanggung jawab. Makanya ya, santriwati jangan mau mahar sebesar apapun, ya. Paham dok Elsa? Paham? Ini kayak walaupun dikasih mahar alfat, tapi besok di cerai, ya, jangan mau. Kalau mau nikah harus ada komitmen untuk berumah tangga dunia akhirat. Tidak hanya di dunia, ikatan cinta, ikatan kasih sayang, tapi pernikahan itu akan menjadikan keluarga yang terus akan berkesinambungan sampai kelak di negeri akhirat. Bahkan ini misalnya contoh, Hisham nikah dengan siapa putri? Siapa? Hisham? Hah? Kafka. Misalnya dengan Kafka. Kemudian Hisham meninggal dunia, ya. Misalnya contoh, Hisham meninggal, itu di akhirat tuh ketemu sama Hisham, ketemu sama Kafka, tetap jadi suaminya, ya, tetap jadi suaminya kalau Kafka tidak nikah lagi. Tapi ternyata begitu Hisham meninggal hari Senin, 4 bulan 10 hari kemudian Kafka nikah lagi. Boleh? Tidak boleh nikah lagi ya Kafka sebelum 4 bulan 10 hari, karena itu syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi wanita yang ditinggal meninggal suaminya. Harus ada namanya iddah. Gimana ayatnya? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi arba'ati ashhurin wa ashra. Ketika seorang wanita yang ditinggal meninggal suaminya, maka dia boleh nikah lagi asal sudah sampai iddahnya, selesai iddahnya arba'atu
4 bulan 10 hari. Kafka kemudian nikah lagi dengan Fadli. Nah, siapa nanti jadi suaminya di akhirat? Fadli apa Hisham? Tergantung Kafka milihnya mana. Ketika saat di dunia, Kafka itu mana yang menjadikan, yang melayani servisnya memuaskan Kafka, itu suruh milih Mas Hisham atau Mas Fadli, disuruh milih ya. Lalu Hisham nanti misalnya Kafka milih, saya milih Mas Fadli ya Allah, maka Hisham nanti disuruh milih juga di surga, milih bidadari yang mana? Hei Hisham, ini tinggi langsing, putih mengkilat, transparan kayak kaca ya. Bidadari itu kalau minum kopi aja kopinya kelihatan, saking putihnya. Minum kopi, makan permen, makan bakso, kelihatan baksonya. Jalan begitu, putih, indah, wangi ya Allah. Gimana ayat Ar-Rahmannya? Fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insung qablahum wala Allah. Ada lagi ayat yang kedua. Apa ayatnya? Fabi ayya. Hafalnya kok fabi ayya. Allahu akbar. Fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman. Mesti fabi ayya. Lewatin apa fabi ayya? Dilewati. Kebanyakan soalnya. Fihinna khairatun hisan. Ceret. Hurum maqsuratun fil khiyam. Ceret. Terus lam yat, ada bidadari dalam ayat yang lain surah Al-Waqiah, wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Matanya itu sekali melihat taki langsung kelepek-kelepek, langsung kelepek-kelepek. Enggak dengan makan 3 hari 3 malam, enggak makan 3 hari 3 malam, habis lihat bidadari itu enggak akan hilang, enggak akan merasakan lapar lagi. Coba taki, lihat Kafka. Lapar apa kenyang? Itu baru mimpi ketemu bidadari. Bagaimana mimpi sebenarnya? Ya Allah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi jelas ini dosa. Kalau ada niat saja, maka nikah itu bisa haram, sunnah, mubah, tergantung niatnya. Kalau niatnya dia ingin mendolimi, contoh misalnya taki niat nikahi sama Riana. Mana Riana? Ada Riana? Aina Riana? Misalnya, ya. Taki. Tapi niat, ada taki di dalam hati taki itu. Karena Riana itu kaya raya, ya, dia nikah bukan karena ingin mempersatukan hati dan jiwa dari taki dengan Riana, tapi ingin setelah nikah nanti akan aku ambil semua hartanya, akan aku bawa lari. Nah itu niat nikahnya sah tapi haram, karena dia ingin sampai merampok hartanya, bukan karena cinta dan sayang kepada calon istrinya, bahkan sampai niat ingin menghabisi nyawanya karena ada dendam yang terpendam. Karena ada seperti itu. Nah,
Baik, itu dosa yang pertama. Lalu yang kedua, wa dhahaba bimahriya, setelah nikahin kemudian dicerai, wa dhahaba wa dan dhahaba, dia pergi. Siapa yang pergi ini? Laki-laki tadi. Bimahriya, bi dengan mahriya, dengan membawa kabur maharnya. Maharnya tadi sudah dikasih 1 alfat. Setelah itu kemudian dibawa kabur oleh suaminya, padahal mahar itu hak istri. Bahkan ketika ada orang yang belum ngasih mahar saat pernikahan, seorang istri itu wajib, ya, karena ada mahar yang memang diutang. Kan qabil tu nikah wa tazwijaha bi mahril madhur halan. Tapi ada orang yang mengatakan bukan halal, tapi apa? Kebalikannya halan apa? Selain ya, kredit. Saya nikahi Elsa binti binti Al dengan mas kawin dengan mas saya apa? Selain kontan apa? Lawan katanya kontan. Tempo. Sah nggak kira-kira? Sah nggak? Sah, asal ada perjanjian. Kapan itu? Nah, ternyata sudah nikah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Ternyata mahar juga belum diberikan oleh Aldi kepada Elsa. Maka Elsa boleh menuntut. Ya. Mana maharku, Bang? Dulu pernah di era Syekh Abdul Qadir Jilani, itu ada seorang perempuan menghadap kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, mengatakan apa? Wahai Syekh, aku tidak bisa membantu dengan semen, dengan pasir untuk membangun pesantrenmu. Tapi suamiku ketika saat nikah belum memberikan mahar kepadaku. Untuk itu aku akan memberikan tenaga suamiku sebagai mahar untukku untuk membangun pesantrenmu itu. Boleh? Ya. Karena dia belum membayar maharnya. Sehingga istrinya itu kemudian meminta tenaga suaminya membantu pembangunan pesantren Syekh Abdul Qadir Jilani. Diminta, ya, tempo, kapan waktunya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Apa temponya itu? Avanza misalnya, tempo mobil Avanza keluaran terbaru, ya, boleh ditagih. Karena itu adalah syarat rukunnya nikah, harus ada mahar. Bal jabal, paham Bal? Kalau nikah syarat pertama apa? Adanya mempelai, kedua mempelai. Yang kedua 2 orang saksi minimal. Ketiga adanya wali. Keempat adanya mahar. Kelima ijab dan qabul. Harus ada ijab qabul. Enggak boleh nikah diam-diaman aja. Ada ijab qabul. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Warajulun, dan ada lagi dosa lagi. Warajulun, seorang laki-laki ista'mala, yang mempekerjakan. Ista'mala, yang mempekerjakan rajulan, seorang laki-laki. Famaka dhahaba, dia pergi bi ujuratihi, bi dengan ujuratihi, membawa upahnya. Rawi meriwayatkan hadis Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Hati-hati, kalian suatu saat andai kata diberikan Allah rezeki, lalu kita punya pekerja yang mengerjakan rumah kita atau bekerja untuk pesantren kita, tolong ya, pesan Rasulullah itu bayarlah dia sebelum keringatnya kering. Ya, ini termasuk suatu kezaliman. Menunda aja dosa, apalagi kemudian
sudah orang itu bekerja di tempat kita, ternyata nggak dibayar. Karena banyak kasus seperti itu. Pernah Abi kedatangan dari teman dari Jawa ke rumah Abi, dia kerja di Jakarta, ada 3 orang waktu itu, kerja satu proyek, bikin apa namanya, perumahan elit. Dia bekerja seminggu 2 minggu, nanti gajinya katanya akan diberikan setiap Sabtu, setiap pekan. Ternyata hanya dikasih uang makan aja. Udah nanti gaji full deh di akhir bulan ternyata dikasih hanya berapa persennya. Sudah kerja 3 bulan ternyata nggak dikasih apa-apa, dibawa kabur semua oleh mandornya itu. Allahu Akbar. Nah, ini kedzaliman luar biasa ya. Ini termasuk a'dhamad dzunub, di antara dosa-dosa yang besar adalah dia membawa kabur upah seseorang yang sudah kerja tapi upahnya nggak diberikan, upahnya malah dibawa kabur si mandor itu. Di dunia mungkin selamat dia, di dunia dia mendapatkan untung besar, tapi di akhirat nggak akan bisa lari kemana-mana. Inilah kenapa ada akhirat, karena ada sesuatu yang terjadi di bumi ini, di dunia, yang belum tuntas. Paham maksudnya? Ada yang terdolimi, belum ketemu orang yang mendolimi. Kalau dunia hanya selesai sampai di sini, nggak ada akhirat, maka alangkah enaknya orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat jahat, yang nggak tertangkap dengan semena-mena. Maka adanya akhirat inilah yang membuat kita bisa menerima kejadian peristiwa yang kita alami, sehingga kelak ada pengadilan dari yang maha adil. Selesai tuntas, dibalas semua cash oleh Allah ya. Baik, cukup 2 hadis saja, semoga manfaat. Bismillah, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.